Tuh, Kalau kenapa motong-motong agama Islam? udah nggak ada tempat ini kalau motong-motong, ya Dengerin dulu lah orang nggak ngomong ada itu. tempat karena akan menimpa-nimpa terus. Poinnya teman-teman di bawah juga setuju dengan saya kalau orang ngomong ditimpa itu tempatnya di bawah, tapping, ya. Tuh. Jadi saya lanjutkan dulu. Orang yang mengatakan ateis tidak percaya Tuhan, dia itu sebenarnya percaya Tuhan tapi kehilangan Tuhan. Sama dengan orang yang kehilangan akalnya. Dan karena tidak percaya akal. Lalu bagaimana orang ini yang tidak meyakini Tuhan itu ada atau kehilangan Tuhan, sementara akalnya tetap dikatakan ada. Sama-sama Tuhan itu tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa ditunjukkan, tetapi melalui hasilnya, penciptaannya. Begitupun juga dengan akal. Orang ateis lebih cenderung satu. Kalau Tuhan itu tidak ada katanya, terus kita disuruh menunjukkan Tuhannya, bagaimana kita berdiskusi tentang akal? Siapa yang bisa melihat akal? Kamu punya akal, tunjukkan akalmu. Jadi ini pengaruh psikologis bahwa orang yang di zaman era modern ini tidak meyakini Tuhan itu ada, maka dia orang yang terbelakang, bukan orang pinter. Bahkan robot sekalipun, ya, zaman sekarang kan Android point of zero, ya. Kita nanya sama mereka, Tuhan orang Islam. Nah, ChatGPT tahu itu. Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya orang Hindu, Sang Yang Widyasa. Tuhannya orang Buddha nggak punya Tuhan, tapi dia percaya Buddhism, Dharma Gautama. Kemudian Tuhannya Kristen, disebutin tuh, Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 Tuhannya, tuh Kristen tuh. Kan begitu, bro? Jadi kalau ChatGPT atau source internet digital 4.0 itu tuh sudah mengetahui Tuhan itu ada. Terus kemudian Anda mengatakan sebagai apologet jenius, maaf saya lebih jenius daripada Anda. Tunjukkanlah akal Anda kalau mengatakan Tuhan itu tidak ada. Begitu, silakan. Aku tambah dulu bro Tito, dikit aja. Monggo. Nah, jadi kalau kamu ngomong nggak punya agama, ya kan, berarti kan kamu sudah melanggar pasal 29 ayat 1. Negara harus berdasarkan atas keturunannya Maha Esa. Iya kan? Jadi kalau ngomong nggak punya agama, aku tanya KTP-nya apa dulu? Nggak akan di situ kosong. KTP-nya apa coba? Agamanya? Apa KTP-nya, agamanya isinya? Apanya? KTP, di kolom KTP itu agama apa tulisannya? Percayaan. Kepercayaan. Ada ya bro itu kepercayaan? Nggak ada. Nah, nih. Ada. Sekarang ini kan udah diubah undang-undangnya. Mana tunjukkan Undang-undang yang KTP-mu? mana yang diubah? Yang di amandemen yang undang-undang mana tuh? Pasal berapa yang diubah? Kan udah ada. Ya udah ada pasal berapa yang diubah itu? Kepercayaan. Enggak, undang-undang yang pasal berapa, ayat berapa yang diubah? Enggak Bang Febri, mereka ini bukan KTP BPJS yang dipakai. Ya kan? Dia ngomong undang-undang udah diberubah. Yang pasal berapa? Soal agama pasal 29. Jadi yang ayat 1 apa 2 yang dirubah? Iya. Kalau masalah agama itu sebenarnya individu masing-masing. Tapi kalau Udahlah, Ya, Zending. nggak bisa lah. Kita kan Gini. Udahlah, Zending, kalian jangan ini menolak itu. gini, Zending. Kalian itu menolak itu. Zending, kalau orang lain bisa kau Itu yang Mungkin- di pikiran kalian. Itu yang Gini, dipakai secara Zending. logika kalian. Oi, Zending. Kalau kau bisa mengelabui orang lain kalau sama Kang Dito, nggak bisa, Zending. Sending itu siapa Sending? Udahlah, mending kau di bawah ya. Kalau kau memang tidak meyakini Islam, kau kemarin bersyahadat, mending kau belajar nyimak di bawah. Ya, Ini bukan Zending Kang Dito, bukan. Beda suaranya. Zending. Saya kenal sama Zending kalau suaranya. Bukan dari Zending suara, yang mana, Ki. Zending? Aki, Zending itu saya mau siapa? tunjukkan aplikasi pencarian IP. Zending itu siapa? Boleh.
Saya mau tunjukkan aplikasi pencarian IP, alamat, nama profil, email address. Semua HP dia ini kan Saya tanya sama terkoneksi. Anda, Udah kapan Zending, saya udah. bersahadat? Udah, Zending. Gini, kalau kau memang orang Kristen saat ini, ayo kita diskusi. Kalau kau sudah memang meyakini Islam, ngapain mau diskusi? Lah, saya memang tidak percaya agama apapun. Aduh, kau tinggal di Manado? Lah, saya bukan orang Manado. Bukan orang Manado, orang Batak. Orang Batak yang kerja di Manado. Lah, bukan. Udah lagi aja. Kita lagi nggak diskusi sama orang ateis. Karena kau nggak memiliki akal. Kau nggak bisa sebutkan mana agnostik, mana ateis. Ateis itu tidak meyakini Tuhan ada. Tapi kalau kau meyakini agama, itu mungkin tidak. Tapi meyakini Tuhan ada. Jangan dibuat orang yang di bawah itu kelihatan bego. Udahlah, cari yang Kristen aja. Oke, ini ada Bang Nugroho saja bertanya aja Bang. Kalau Bro Tito tanya. Nggak apa-apa bertanya aja Bang Nugroho. Kebetulan ada catatan nih. Bebas. Ya Bang Fandi tanya sama aku. Nggak apa-apa. Aku yang bertanya. Aduh, repot nanti. Nggak apa-apa. Soalnya saya nggak jarang tanya Al-Quran tuh, jarang saya tanya Al-Quran, malah belum pernah. Oke, coba Catata mungkin mau kasih ajukan satu pertanyaan sama Bang Nugroho nih. Catata. Kang Dito aja. Siap. Silakan Kang Dito. Apa? Saya mau bertanya sama Bro Nugroho. Iya, dia maunya ditanya. Silakan. Aduh, nggak jadi kerja sama nanti saya sama dia nih. Lebih baik gini aja, Pak Nugroho kan mungkin lebih cenderung implementasi di kehidupan, mungkin ada erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Boleh ditanya, silakan. Oh, gitu. Boleh lah ya, tanya dikit ya, Kang Tito ya. Nggih. Gimana pandangan Bro Tito kalau pada waktu kita agak mundur dikit ya, masalah teroris Imam Samudra Amrozi itu, apakah itu tergolong jihad sesuai Al-Quran atau gimana menurut pandangan Bro Tito? Oke, secara humanis ya. Kalau secara humanis itu tindakan yang menurut saya tidak bisa dibenarkan. Karena melihat dari sisi korban, waktu itu saya di Bali waktu itu. Jangan sebut lurus Kang Dito ya. Oh iya. Teroro bilang teror. Ya teroro. Waktu itu saya posisi di Bali. Tapi kebetulan saya baru pulang kerja. Tempat kerja saya nggak jauh dari situ. Apa yang terjadi? Saya bersyukur. Kan gitu kan. Saya nggak kena juga impeknya. Teman saya ada yang kena gitu loh. Dan itu Islam, orang Muslim. Padahal dia bukan yang mau ikut-ikutan pesta. Dia ngojek gitu kan. Apakah saya membenarkan hal itu secara agama? Tidak. Karena di dalam Islam ada satu ajaran baginda Rasulullah SAW itu menyerukan untuk melindungi orang kafir dhimmi. Bukan dengan kemudian melakukan seperti itu. Teror itu bukan sejatinya perilaku Islam. Tapi orang yang mengatasnamakan Islam kemudian berkedok. Ya, seperti itu kalau menurut saya ya. Itu Pak Bro Nugroho. Oke. Catata, ada yang mau ditambahin? Berarti itu nggak termasuk dalam kategori jihad sabiliyah ya? Sabiliyah apa tuh? Nggak termasuk ya? Alhamdulillah, enggak. Nggak termasuk ya? Enggak termasuk. Bukan syuhada, bukan ya berarti ya ketemunya ya? Bukan. Oke, izin Kang Dito dikit. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Ini nih, saya besarin layar saya biar enak tap-tapnya, biar cepat. Ini baru 8,4K ini. Coba dikencangkan dulu. Minimal 30K lah tap-tapnya ya. Kencangin dulu. Silakan lanjut, Bang Nugroho. Nah, itu berarti itu malah secara langsung bertentangan dengan ajaran Al-Quran ya, Bro Tito? Iya, bertentangan. Jadi dia klaim kalau dia mati jihad segala macam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu enggak juga ya berarti ya? Enggak.
Jadi dia menurut dia itu kan apa mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad lah segala macam. Tapi secara dalil tidak ya berarti ketemunya ya. Tidak dibenarkan. Karena penjelasan di hadis, perkataan Rasulullah SAW sudah sangat jelas. Kalau kepada orang yang tidak beriman, yang mereka tidak memerangi kita diharamkan gitu loh. Itu Pak Nugroho. Jihad itu kan melawan kemungkaran. Jadi ada satu dalil amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jihad fisabilillah itu ya seperti yang kita lakukan sekarang ini sebagai orang Islam. Contoh yang sederhana. Malam Jumat kita punya istri, kemudian melakukan tanggung jawab suami istri, itu sudah pahalanya dengan membunuh secara ini ya, tidak bukan membunuh yang anomali ya. Tapi itu sudah kita yakini dosanya, pahalanya sebanding dengan memusnahkan orang-orang kafir yang menyerang Islam. Itu sahih. Malam Jumat, sunnah Rasul kan gitu kan. Contoh kecil seperti itu. Makanya di Islam itu kalau malam Jumat, lihat tuh ibu-ibu yang punya suami pasti dia keramas, nggak mungkin tidak. Gitu. Kang Dito pelan aja ketawanya, Kang Dito pelan aja ketawanya. Saya nanti sore mau cari sate kambing muda. Iyalah jihad itu. Jadi pemaknaan jihad seperti itu pun juga jihad. Allahu Akbar. Ini ada Zu, Kang Dito, disapa dulu Zu. Ya, zoo itu kalau nggak salah bahasa Indonesianya kebun binatang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kang Dito gimana sih? Saya penggemar para apologet Indonesia, gimana sih? Masya Udah Allah. turunkan saja. Saya hanya mendukung di belakang layar saja untuk Oh iya, Bunda, maaf. Oke. Makasih Ternyata- Bunda. Oke. Saya tadi nggak melihat akunnya karena tadi salahnya Fandi, dia bilang Zoo O-nya 4. Kalau Zoo O-nya 2 itu Bonbin, itu kan wahana. Maaf ya Bu ya. Malam Jumat. Terlalu bersemangat sih. Bang Nugroho bertanya lagi yuk. Silakan Bang Nugroho, teman-teman di tap-tap layar ya. Boleh dong. Berarti termasuk zaman dulu gitu ya Bro Tito ya, zaman DITII itu Darul Islam itu juga itu tidak termasuk dalam jihad ya berarti ya? Ya itu kan organisasi itu. Enggak kan dia kan makar ke Indonesia tuh zaman dulu. Itu gimana hukumnya? Ya itu kita anggap adalah sebuah organisasi kumpulan orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tetapi mengambil rujukan tafsir atau penakwilan yang salah. Itu karena di dalam Islam itu artinya selamat. Salam itu damai sejahtera. Ketemu sesama orang Muslim itu kan selalu mengucapkan Assalamualaikum. Yang ngejawab, yang mendengarkan itu kan Waalaikumsalam. Itu kan ada syairnya itu. Jadi orang Islam lewat salamnya saja sudah mendoakan. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa? Salam damai sejahtera aku ucapkan untuk Anda, semoga Allah memberikan rahmatnya. Loh, doa lo itu salam kami orang Islam. Tapi kalau selamat pagi, itu kayak tentara, kayak ini kan formal banget kan? Itu kan? Selamat pagi. Kadang waktu ada trainer gitu kan di satu ballroom, padahal sudah malam acaranya. Semangat pagi. Apa itu kan? Jadi kita sama-sama budak korporat berarti kita. Jangan buka kartu ah. Jangan buka kartu ah. Aduh. Kalau kita budak korporat kan terus semangat pagi, padahal kita dalam mas sampai malam kan. Aduh, jangan buka kartu lah Pak Nugroho. Kita kan mau kerja sama, jangan. Oh iya. Mungkin ada hutan yang mau naik enggak itu?
Belum ada. Bang Nugroho bertanya aja dulu sambil menunggu teman-teman Kristen yang lain. Itu juga kan ada catatan juga bisa menjawab apa yang Bang Nugroho tanyakan. Silakan Bang. Yang belum diketahui silakan ditanyakan. Tapi memang agak sulit sih kalau kita lagi membahas tentang mencari pasangan yang fiddini wad dunya wal akhirah. Ini saya buka dengan ini, bukan ke siapa-siapa. Kadang saudara Katolik paling sering menikah dengan orang Islam. Itu banyak terjadi di NTT. Tapi saudara Katolik ini karena mencintai perempuan, dia masuk Islam. Itu yang terjadi. Kalau yang muslimah menikah dengan orang Islam yang laki-lakinya menikahi dengan orang Katolik di NTT, itu mereka lebih kuat untuk mengajak perempuannya masuk Islam, tetapi dicoret dari keluarga besarnya. Itu yang sering terjadi. Nah, tetapi memang unsur beda agama menikah ini kan ada hukumnya. Mungkin nanti Ustadz Tahta bisa infokan, bisa dakwakan terkait pernikahan beda agama. Nah, itu salah satu penyebabnya. Tetapi bagi orang-orang yang memang ingin memiliki, menikahi, menyayangi, menafkahi perempuan muslimah, ya jangan coba-coba mau digeret ke yang bukan Islam. Karena orang muslimah itu kan yang memahami batasan aurat, mereka pasti ketutup. Begitupun juga akhlaknya. Ibaratnya permen terbuka dengan permen yang ketutup, pasti orang lebih cenderung minat yang tertutup. Karena permen yang kebuka sering juga diperebutkan oleh binatang-binatang. Semut, lalat, kan gitu. Sama binatang apapun yang kalau melihat permen itu terbuka. Tapi alhamdulillah, simbol perempuan muslim yang faham dengan auratnya, mereka akan menutupi auratnya. Bahkan tentang jati dirinya. Tidak menundukkan pandangannya pada saat bertemu dengan lawan jenisnya. Itu ciri-ciri memang orang perempuan yang dianggap bisa kita sebut soleha gitu ya. Nah, ini yang menjadi buat teman-teman yang lagi punya target perempuan muslimah, kami ini mengajak kalian untuk belajar agama Islam dulu. Kalau memang mengetahui kebenaran Islam, jangankan kalian mau mengejar. Muslimah-muslimah ini yang tahu saya halal buat saudara laki-laki yang meminang saya dengan beriman yang sama. Itu pasti. Itu pasti. Jadi kalau memang meminati perempuan-perempuan muslimah, belajarlah Islam. Cari tahu kebenaran Islam. Karena sifat muslimah itu, maupun muslimah itu pintar, cerdas, salihah, dia masih tetap butuh laki-laki yang menjadi imam. Dan mereka pasti lebih tahu bagaimana karakteristik bahwa seorang imam, kepala rumah tangga, itu dia harus tunduk patuh kepada suaminya. Nah, ini sumber rujukan yang bisa saya infokan, baik kepada Bro Nugroho maupun teman-teman Kristen yang sedang ingin memiliki cita-cita menikahi seorang muslimah. Itu dulu dari saya, Fandi. Lanjut. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jesselim, kamu Prancis, aku Belgia. Jesselim, kamu manis. Sini aku imamin. Terus Novan gimana, Novan? Gimana Novan? Lanjut Bang Nugroho bertanya lagi yuk. Lanjut silakan. Jesslyn, jangan percaya laki-laki, Jesslyn. Saya juga nggak pernah percaya laki-laki juga saya. Mungkin ada adik Jesse mungkin mau bertanya tentang Islam yang belum diketahui, mungkin silakan bertanya. Boleh, nggak apa-apa. Untuk ngisi-ngisi waktu kita ya sambil menunggu teman-teman Kristen. Silakan adik Jesse. Iya, terima kasih. Ya, saya sih kalau buat saya sudah ambil poin-poin yang besar ya. Jadi saya lebih bisa jalanin semuanya sih.
kan ada teman saya yang bantu juga nasihatin saya untuk poin-poinnya yang seperti di Islam itu ya. Jadi kadang-kadang tuh saya juga, berpikir kan di Islam kan banyak mau makan ada doa, mau ini ada doa semua ya. Jadi saya semua ambil ya, memang saya dari sini saya belajar poin-poin yang besar yang saya tangkap aja gitu aja, Bang Fandi. Oke, jadi belum ada ya yang mau ditanyakan. Belum. Saya Oke, sudah nangkap semuanya, ambil poin yang terbesar aja. Oke, Bang Triple X, selamat pagi jelang siang Bang Triple X. Halo. Selamat siang, Lay. Pandi, Nah, host. Kristen atau Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim. Ya, mau Assalamualaikum, Bang, kalau naik. Oke, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Nah, hanya ingin berdiskusi kita. Hah? Mungkin Berdiskusi dengan siapa, Bang? Tanya, nggak tulis sama saya boleh. Itu Mau apa diskusi itu apa, Bang? topiknya? itu? Kristen Kristen bertanya. bertanya. Anda Kristen bukan? Bukan. Nah, berarti nggak bisa bertanya karena yang bertanya Kristen. Ya, Oke. Tapi kalau dia mau tanya tentang Ya kan sudah ada narasumber di atas. Izin mungkin Bang ya, Triple X nyimak aja dulu di bawah ya sambil belajar ya Bang ya. Izin saya turunin. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin teman-teman Muslim kalau bisa standby dulu ya, biar teman-teman Kristen berani naik. Ini gimana ini catatan? Monitor Ustaz Tata. Iya, mau gimana? Iya, maunya teman-teman ini gimana ini Bang Nugroho sama Jesselim ini mungkin bisa bertanya kalau ada pertanyaan ya Ustaz catatan. Oh, Jasin kan juga ya, bukan muslim ya? Dia Ya, salam Muslim mualaf. mualaf. Oh, mualaf. Bang Nugroho kapan? Orang sudah pada mualaf. Sudah tobat dari menyembah Tuhan yang manusia kok Bang Nugroho enggak. Aduh, kayak mana ini Bang Nugroho ini? Belum tobat nih. Belum. belum. Ya udah, aku wakilin ya sebagai Kristen aku bertanya ya. Aku mau pakai otak Oke. Kristen. Otak Kristen 10 detik Kan aja. ngomong Kristen Bang, nanti kalau kan ini Bang nanti kalau nanya Kristen nanti aku jawab, aku salah, Kristen marah, kan gitu. Nah. Aku mau pakai otak Kristen, mau bertanya ke Catata. Catata. Oh ya, boleh. Itu kan Allah itu berbicara dengan Nabi Musa kan di dalam Al-Qur'an itu Catata. Berarti Allah itu sama dong suaranya dengan makhluk, sama dengan makhluk dong Catata. Gimana penjelasannya itu Catata? Iya, di Al-Qasas ayat 30. Memang atau di dalam Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Jadi memang para nabi itu menerima wahyu dengan 3 cara. Kalau kepada umumnya pakai aw yursila rasulan, pakai Jibril malaikat. Atau pakai wahyu seperti Abraham bermimpi, maka Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya. Atau miwarain hijab seperti Musa, oh ya Musa ini innani anallah, ya kayak gitu. Makanya Musa ini pengecualian, cuma Musa yang bisa mendengar Allah. Tapi Musa tidak melihat wujudnya. Itulah yang dikatakan miwarain hijab, di belakang tabir. Contohnya saya bicara dengan Fandi. Saya tetap di Pasuruan. Fandi beda pulau dengan saya. Tapi saya bisa bicara dengan Fandi lewat HP. HP ini bukan wujud saya. Cuma sebagai pelantara supaya Fandi mendengar suara saya. Itulah disebut miwarain hijab. Cuma nanti adalah penjelasan ulama.
kalamullah itu la biharfin wala bisyautin itu. Jadi makanya kenapa kok para nabi itu diberi gelar masing-masing? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kalau Nabi Musa diberi gelar titel ya, gelar kalamullah. Karena Allah langsung memperdengarkan kepada beliau. Kalau Isa kalimatullah. Karena Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah, jadi. Nah, kalau Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah. Nah, kalau Nabi Muhammad, beliau apa? Ditinggikan derajatnya daripada nabi-nabi yang lain. Karena nabi-nabi yang lain ini diutus hanya khosoh, kaum secara khusus. Kayak Yesus Israel, Matius 15:24. Kayak Musa juga untuk Israel. Cuma Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Makanya disebut Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Nah, tapi kalau ditanya, Tata berarti lebih hebat Musa dong. Kan Musa bisa mendengar langsung. Kalau cuma kayak gitu, Nabi Muhammad bukan hanya mendengar, bertemu beliau ketika Isra Mi'raj. Gitu. Oke, silakan. Ya, Pak Pembasmi Domba, silakan Bang. Ya, Messi ya. Kristen ya Bang ya? Ya, Ya, oke. Sebentar saya sapa dulu Bang Inki ya di sebelahnya ini. Mungkin Kristen juga. Bang Inki, silakan dibuka mic-nya Bang Inki. Bang Inki Kristen atau Muslim? Mikrofonnya dibuka Bang supaya bisa ngomong. Oke, saya turunkan ya. Silakan Bang Pembasmi Domba. oke ya. Silakan. Jadi aku koreksi yang Ustadz sampaikan. Jadi Musa di Quran itu sebenarnya bukan Musa di Alkitab, utusan Bang, ya. Bang Pembasmi Domba, izin Bang. Anda mau mengoreksi apa yang disampaikan Ustadz Tata? Ya, dia mengatakan Apa tentang cabang Musa. ilmu yang Anda kuasai sehingga Anda Oke. Tentang cabang Musa. ilmunya? Musa adalah utusan dia. Bang, sebentar Bang. Apa cabang ilmu Anda? Anda kuasai 15 ilmu untuk memahami Al-Quran? Apakah Anda tahu? Bertanya aja Bang. Jangan sok-sok di sini nanti dipermalukan Bang. Di Alkitab. Aku mau Alkitab. Iya, bertanya aja Bang. Oke, tanya boleh ya. Oke ya. Karena dia menyamakan seolah-olah Musa di Alkitab sama dengan Musa di Quran itu loh. Musa di Alkitab itu ditutup oleh Yahweh yang Maha Kuasa. Sementara Musa di Quran itu ditutup Allah yang kakinya di neraka. Kakinya di neraka lalunya. Yahweh itu bertata di surga dan Yahweh itu melemparkan iblis dalam neraka. Sementara Allah di neraka kakinya gitu loh. Jadi total beda. Maka Musa di Quran itu ngejar-ngejar batu. Pakaiannya lari batu. Kayak gitu terus itu, Van. Loh, itu data. Itu data. Kalau kamu memang gini, saya tantang kamu Bible kamu, gimana, berani? Karena ini pertanyaan kamu ini udah ratusan kali saya jawab kayak itu. Langsung kakinya Tuhanmu di neraka. Udah dijelasin ribuan kali, kamu tetap aja. Mendingan gini aja, saya mengklaim lebih paham dari Kristen. Loh, Dan itu saya. Ya, sekarang coba temanya sekarang, ayo apa yang kamu kuasai? Ayo, 3 menit mau enggak? Berenda kamu 3 menit. Oke, silakan. Ayo, apa temanya? Oke, ya. Temanya Musa. Musa Tuhan itu siapa? Yo. Oke, saya dulu ya. Oke, saya dulu ya. Oh, silakan. Musa ya, tentang Musa. Oke, yuk. Ya. Jadi semua nabi-nabi itu diutus oleh Allah. Ya. Nah, makanya dalam Al-Quran dijelaskan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Abraham, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa itu utusannya Allah. Makanya Musa memperkenalkan Tuhan Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak bisa kamu lihat. Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Tuhannya Islam juga sama. Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Tidak bisa kelihatan. La tudrikul absar. Tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Sama kan pakai data kan? Nah sekarang Tuhanmu dengan Tuhannya Musa sama enggak? Tentukan siapa Tuhanmu. Silakan. Oke, kecap ya. Tadi kamu mengatakan tentang yang diutus oleh para nabi. Para nabi itu utusannya Yahweh yang Maha. Melenceng. Nah, sebentar Tata, aku diem gantian dong.
Allah tuh baru muncul 600 tahun. Tuhanmu dulu. Surga. Dengan Tuhanmu usah pakai data. Sebentar kan aku dulu tuh. Ini kamu langsung nyerang namanya. Tata 3 menit kamu kok jangan Ya situ. Maksud saya itu jangan melenceng dulu. Ini maksud saya. Pakai Ini data, kan silakan. sebentar saya moderatorin. Ini paham nggak dialog bang? Caranya dialog itu kayak mana? Bukan Dialog itu maksudnya 3 menit yang kamu. pertama dialog itu prolog Dan dulu. Prolog dulu, habis prolog. kamu kasih 3 menit. Dengar dulu bang. Oke. Dengar dulu bang. Biar kuajarin, biar pintar Kristen ini, jangan on terus. Silakan. Loh, wong Kristen dunia paling pinter kok. Kristen dunia pinter. Iya, Malah Bang, Muslim Bang, bodoh di Arab bodoh Dengar dulu semua. bang, woi. Biar jangan on terus, ku jelasin. Kalau diskusi itu prolog dulu. Apa tuh prolog? Tahu nggak prolog? Loh, kan Tata ngomong ganti 3 menit La kan. ilallah. Bang, prolog bang, kau jelaskan Tuhanmu kayak mana, atau jelaskan Musa itu Nabi Musa dalam kitab kayak mana. Kau Kayaknya gue harus turun tangan nih kalau begini. Silakan Bang Andi, silakan Bang Andi. Gas. Aku cuma mengikuti Tata. Diam. Masing-masing Diam, 3 Bang. menit. Silakan 3 menit. Ustadz Tata tadi udah prolog. Tuannya Musa di Al-Quran udah, sekarang kamu lagi berbicara dulu. Tuhannya Musa di Bible itu siapa? Oke, sampai ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi Tuhan yang diusah di Alkitab adalah Yahweh yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Ya, Dia yang Datanya mana? Pakai data. Sebentar, Pakai bentar. data. Baca Keluaran 3 Kau yang sampai baca, kenapa nyuruh orang? Kau yang prolog, kau suruh Sebentar. baca. Kau yang baca. Gua siksa Iya, lo, iya. kalau moderator gua siksa lo, baca. Sebentar yang di silabus. Aku nih Sekarang pakai data, baca, jangan suruh orang Oke, baca. aku baca ya. Ya. Keluaran 7 ayat 1, Yahweh menjadikan Musa sebagai Allah bagi Firaun. Jadi Allah itu kekuasaannya di bawah Yahweh. Yahweh Kok ada Allah di mengangkat bawah-bawah? Musa. Kenapa ada Allah di bawah-bawah? Loh, Yahweh mengangkat Allah bagi Musa, ya. Di mana ada kata Allah di situ? Yuk, Allah. Coba original teksnya, coba di mana ada kata? Baca Keluaran 7 ayat 1. Keluaran tuh bahasa apa? 7 ayat 1. Keluaran tuh Aku baca bahasa ya. apa? Lihat. Original teksnya bahasa apa? Bentar. Tata, jangan. Saya tanya, original teksnya bahasa apa? Gua siksa lo kalau gua ada. Original teksnya itu berani nggak ada? Tata jangan cumin dikelitia dong. Wih, Tata muncul kamu. Di dalam Keluaran 7 ayat 1 dikatakan masih mau dapat besok. Aduh, kena tuh tadi, kena banget. Kena tuh. nggak? Kena Kena kayaknya, kena di matanya itu tadi. Masih mau. Kagak ada namanya Musa di Bible itu. Di Bible itu namanya Moses. Musa itu adanya di Al-Quran. Tidak ada kata alif lam lam ha di Bible, adanya di situ Elohim. Jadi kalau kau belum bisa diskusi, saya sarankan kau, nih, saran saya nih, kau pergi ternak babi, gitu ya, kumpulkan kotorannya, bawa pulang makan sama keluargamu, itu kira-kira begitu. Mantap kan? Diskusi kok gitu banget gitu loh. Nggak, kalau nggak bisa diskusi, disuruh prolog dulu apa, langsung main seruduk gitu loh. Maaf ya Ustadz, silakan Ustadz Tata. Para nabi itu, jadi kalau dia menjawab Tuhannya Nabi Musa adalah Allah katanya, berarti ya, Tuhannya Kristen beda dong dengan Tuhannya Nabi Musa. Silakan Ustadz. Iya, kalau Tuhannya para nabi itu data-datanya udah banyak. Di Al-Baqarah 1:13. Ya, jadi samawi semuanya. Kalau Kristen ini kan 100% pagan, kalau saya teliti pakai Bible, pakai Quran sama. Karena Tuhannya berwujud, turun, lebih dari satu. Makanya mereka ini untuk menyerang mereka tidak usah pakai Islam, pakai Biblenya sendiri udah cukup sudah. Tidak mampu mereka itu. Gitu. Bukannya pakai ludah Tad? Enggak perlu. Ya nanti itu. Kalau udah ngeyel. Ya.
Kang Dito, mana Kang Dito? Ini ada yang Jadi, lain, Bang Asman. jadi tidak ada para nabi itu menuangkan Yesus ya Ustaz? Nggak ada, wong Yesus sendiri aja mentuhankan Tuhannya. Ya, orang gini loh, orang Yahudi itu jangankan ngakui sebagai Tuhan. Yesus ngaku utusan, ngaku nabi, ditolak. Ibaratkan gini loh, ada orang nyalon kepala desa karena gak cocok masyarakat, tidak jadi dia. Tiba-tiba di luar kota malah dijadikan presiden dia. Padahal di desanya sendiri kepala desa udah lolos dia. Kan tambah kacau. Sama seperti Yesus. Dia ngaku utusan, ngaku nabi, penyampai firman, ditolak oleh Yahudi. Tiba-tiba dia tidak ada orang ngaku-ngaku dia itu Tuhan. Wong ngaku utusannya gagal menurut orang Yahudi. Malah dilantik menjadi Tuhan. Tambah kacau pikirannya itu. Pantesan kalau dia ke sono teriak-teriak misionaris itu kalau diludahi, digamparin ya. Benar-benar nggak dihormati, nggak dihargai mereka kalau ke sono gitu loh. Iya. Tapi kalau saya sih udah nggak ada jalan lainnya itu tadi sih. Saya baru sarapan pagi lagi pakai jengkol, buset dah. Berbuset. Kenapanya Kang Dito tadi? Kenapanya? Kena matanya. Ayo lanjut lagi Bang Andi, Bang Iya. Dito. Kita carikan kita naik. Ya kita pagi ini kajian nggak ada masalah sih ya. Siap Bang. Betul. Kalau nggak ada oten kita bisa kajian, ada Ustadz Tata, ada Ustadz, ada Kang Dito gitu loh. Jadi teman-teman kita introspeksi diri semua. Saya live di YouTube itu saya beli topik bengkel religi oven 24 jam. Mencerdaskan wong edan. Itu topiknya hari ini saya. Benar nggak tuh mencerdaskan wong edan? Anda bisa saya rawat di bengkel saya 24 jam. Dengan apa? Dengan pertanyaan pilihan ganda. Jadi pertanyaan pilihan ganda itu membuat akal itu berfungsi. Tapi mereka menghindari. Moto mereka itu kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah itu mereka itu. Coba bayangkan, 3 dibilang 1, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa juga disatukan, tapi 1 kata Rasul Lubis. Begitu juga si bom. Itu bayangkan itu. Nah sekarang nggak usah tata, Ustaz. Ada nggak sih konsep-konsep kayak gitu para nabi, Bapak Putra Roh Kudus? Ustaz ada nggak? Enggak, para nabi itu tauhid. Tauhid ini lawan dari ajaran ardi. Tauhid ajaran samawi. Ardi bumi. Ajaran bumi ini kepercayaan, keyakinan menurut dia. Karena mereka ini tidak tahu Tuhan ini siapa sih. Ya, karena Tuhan kan tidak mau turun ke dunia. Maka manusia tidak kenal Tuhan. Akhirnya mereka membuat patung. Atau ada orang hebat bisa terbang misalnya, atau bisa mengalahkan orang-orang jahat lah, pahlawan. Mau musuh berapapun selalu menang. Maka ini diklaim dewa. Ya, orang-orang pagan itu akhirnya Pak nanti didewakan atau dewa menjelma gitu. Ya. Kalau ajaran samawi tauhid, tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Ya, satu suku kata dengan kata wahid, yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Nah, makanya di dalam Al-Quran dijelaskan Al-Baqarah 1663, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Nah, tadi kan manusia tidak kenal Tuhan. Karena Tuhan tidak mau turun. Makanya karena Tuhan ini tahu bahwa manusia tidak kenal dia, maka di dalam surat Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Karena kalau Allah tidak mengutus utusan, mereka nyembah sembarangan, patung disembah. Sehingga ibaratkan gini, karena saya ini sayang kepada manusia, sedangkan manusia tidak kenal saya, maka saya akan ngutus. Diutus Musa. Apa tujuan Musa? Mengenalkan Elohim itu. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Nah, mengutus lagi Isa, ya sama. Makanya kalau kita pakai Al-Quran, Toha 14. Innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimi sholata li dzikri. Apa kata Allah kepada Musa? Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Begitu juga kepada Isa. Ya. Al-Ma'idah 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil u'budullaha wa rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, ya, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Nah, kan bertolak ke belakang. Mereka mentuhankan Isa. Sedangkan Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Berarti mereka yang mentuhankan Isa ini haram surga untuk mereka. Dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Maidah 72. Nah, begitu juga Ibrahim, Ishak, Yakub udah berpesan kepada anak-anaknya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, ya kami Bapak, kami Ayah, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah, dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa Tuhan nenek moyangnya? Yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Tuhan siapa? Yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Dan kami hanya berserah diri Muslim kepadanya. Al-Baqarah 133. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya semuanya. Gitu. Oke, lanjut. Mantap Pak Ustadz, terima kasih. Tapi sebelum kita lanjut, ada informasi buat teman-teman semua, ini penting Anda ketahui. Yang barusan OT yang tadi itu, barusan Pak RT nelpon saya. Pingsan, jatuh, kemudian kepalanya agak sedikit cedera, 16 jahitan, sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Itu informasi dari Pak RT. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara kena di matanya tadi itu rupanya dia jatuh. Jadi informasi saya terima barusan, ya. Tapi nggak sampai terlalu jauh sih. Masih bisa dibenarkan kata dokter. Masih 16 jahitan doang sih. Mudah-mudahan dengan insiden tadi bisa berfungsi akalnya. Kalau diskusi itu seperti ini. Ya pakai adab gitu ya. Itu sih informasi teman-teman ya. Jadi saya himbau jangan lakukan hal yang sama. Hormati diri dan keluargamu. Ada tamu dulu, disambut dulu ya. Baik, kita sambut Mbak Kus. Mbak Us apa Mbak Kus? Mbak Us, selamat pagi. Kristen, pagan denomana atau Muslim, Mbak? Mbak Kus, dibuka mute-nya. Bagus. Ya sekalian ya teman-teman ya, yang Muslim Kang Dito mungkin bisa naik untuk bertanya tentang subhat-subhat yang dilontarkan oleh Oten gitu. Ya, Kang Dito ya. Bagaimana Bang Andi? Ya coba. Ada yang nanya di bawah. Ada yang nanya di bawah siapa yang dapat jahitan? Tadi itu loh. Aduh, yang nggak dengar. Yang barusan itu saya ludahi gitu, jatuh, kebentur kepalanya, keserimpet pagar. Nah, gitu, 16 jahitan. Itu informasi dari Pak RT gitu loh.
Itu sih ya udah dijawab ya. Nggak usah ditanya lagi. Semoga nanti bisa pulih kembali, biar naik dengan sadar gitu loh. Nggak usah ditanya lagi. Insiden biasa itu mah, insiden biasa. Sebelum lanjut, Selamat sahabat pagi. tamu dulu. Selamat pagi, Sulasi, Bu Sulasi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bu. Pagi. Tapi suaranya bapak-bapak. Itu Lasman Kang Dito, jangan merem lah, kebiasaan merem Kang Dito ini. Dulu kan Ngebayangin ada, tadi kalau nggak kan salah, kan itu ada si pahit lidah. Kalau di sini kan si pahit ludah, kan gitu. Oh iya. Ya, Pak Lasman. Selamat pagi. Pak Lasman. Ya udah ngomong-ngomong, kita lanjut kajian lagi. Ya, lanjut. Maaf pencet, turun aja. Ya, kan bisa turun sendiri, Bang. Ada tangga itu ya, sebelah kiri. Hati-hati sebelah kanan ada strumnya ya. Tangga kiri buat Oten, tangga kanan buat Anda. Ya, oke. Ya, pegangan. Nah, jangan lupa pegangan. Nah, kaki kiri dulu. Kepleset, ada oli bekas tadi jatuh itu. Tadi ada Lanjut, Bang Andi lanjut. ada sering dijawab sih sebenarnya itu. Katanya kaki Allah di neraka. Nanti luruskan. Tapi kalau mereka sadar sih, ya Tuhannya turun ke bumi diolok-olok kok. Kan gitu ya. Bukan lagi kakinya di neraka Tuhannya. Disalib itu neraka loh itu. Persekusi gitu. Itu dijelaskan dulu itu Tat. Biar teman-teman juga pada paham. Apa maksudnya di sana Ustaz? Silakan. Iya, ada hadis ya, di tafsir Ibnu Katsir juga gitu. Lalu Allah memasukkan kakinya ke neraka. Itu istilah gini loh. Surga dan neraka ini nanti oleh Allah ditanya, wahai surga, apakah engkau sudah penuh? Belum ya Allah. Ya sudah. Lalu Allah ambil orang-orang di neraka yang punya iman, diangkat, dimasukkan ke neraka, ke surga. Lalu neraka ditanya juga, kamu gimana, neraka udah penuh? Belum ya Allah. Ya akhirnya Allah masukkan kakinya. Gimana? Udah penuh? Sudah ya Allah. Maksudnya apa? Ini membahas tentang surga dan neraka, yang mana neraka ini ditutup sudah. Surga, kalau neraka ditutup, kalau surga tidak. Jadi maksudnya apa? Orang di neraka ini bukan cuma orang kafir kan. Orang-orang muslim yang banyak maksiat, tidak pernah bertobat, mereka ini kan menanggung hukuman. Maka setelah hukuman selesai, misalnya berapa puluh tahun dia di neraka, ya pindah ke surga. Tapi kalau neraka ditutup sudah, maksudnya apa? Tidak akan lagi ada orang yang masuk ke neraka. Tidak ada dari surga masuk ke neraka, gak ada. Tapi kalau dari neraka ke surga banyak. Karena ada hadis gini, Allah akan mengambil seseorang dari neraka yang ada iman, walaupun sebesar biji sawi. Jadi bermacam-macam, kayak penjara itu loh. Di penjara itu kan macam-macam kan. Ada yang dihukum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bahkan ada yang seumur hidup. Nah otomatis sering ada yang keluar kan, ada yang masuk, ada yang keluar kan gitu. Nah neraka itu kayak gitu. Yang tidak seumur hidup, ya Allah ambil, masukkan ke surga. Membahas itu sebenarnya. Bukan berarti Allah punya kaki beneran, enggak. Allah itu laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Itu istilah. Sehingga kalau ada Quran dan hadis menjelaskan fisik, itu bukan fisik seperti kita. Seperti walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wajah Allah. Bukan berarti Allah punya wajah. Ya, maksudnya dat Allah itu, diri Allah itu sendiri. Atau segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya apa? Kecuali Allah sang pencipta itu, dia kekal, tidak akan pernah binasa.
Kalau makhluk akan binasa semuanya, mulai dari langit, bumi, isinya semuanya. Kalau kiamat musnah semua. Illa wajahullah. Maksudnya kecuali Allah. Bukan berarti wajahnya Allah, bukan gitu. Atau tangannya Allah di atas tangannya makhluk manusia, maksudnya kekuasaannya. Atau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di aras. Bukan berarti Allah di aras. Ya kan dalilnya jelas. Loh. Kamu kan tahunya dalil itu juga. Itu doang. Bagaimana dengan data yang lain? Al-Hadid ayat 5, ayat 4. Terus surat apa lagi? Yang isinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Bagaimana dengan dalil itu? Apakah bertentangannya? Tidak. Maksudnya apa? Allah itu tidak bertempat. Sehingga Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kalau ada orang yang hambaku bertanya tentang aku, katakan aku di aras. Apakah gitu? Kan enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dekatnya seperti apa? Di ayat yang lain, Qaf 16, min hablil wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Jadi membaca data itu jangan cuma satu, lalu ditentukan, oh Allah di sini. Bagaimana dengan data-data yang lain? Oh berarti bertentangan itu tata? Bukan bertentangan. Maksudnya Allah itu tidak usah dicari ada di mana. Intinya dekat bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi gitu. Oke, lanjut. Mantap. Sebelum saya lanjut, itu Pak Mulis, silakan kalau ada yang mau disampaikan naik. Ya, Pak Mulis, selamat pagi. Pak Mulis. Kristen Muslim, Bang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada subhat yang mau ditanya, boleh. Mau dengerin Ustadz Tata aja. Oh ya udah cukup, lanjut ya. Ustaz, saya pernah baca punya tetangga itu ya, yang mendahului mereka masuk surga kan di sana itu pemungut juga dengan wanita pesendal gitu. Itu datanya ada yang mendahului kamu. Kalau di ajaran Islam itu Ustaz, yang pertama kali masuk surga nanti dan yang bisa memberi syafaat siapa Ustaz? Silakan. Iya, jadi di dalam hadis itu dijelaskan. Muslim, hadis Muslim 505. Atau di dalam hadis atau berani dalam kitab hadis Mu'jam Al-Awsat nomor 942, atau Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Apa bunyinya hadisnya? Siapa pertama kali masuk surga? Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi, kata Nabi Muhammad, yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Atau di hadis lainnya tadi sudah aku sebutkan nomornya, al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi, nabi siapapun itu, gak boleh dimasuki sampai aku memasukinya. Sebelum aku, gak boleh mendahului aku, nabi manapun itu. Karena nabi-nabi yang lain ini diutus oleh Allah khosoh kepada kaum khusus, satu kaum. Sedangkan aku amah secara umum seluruh dunia, sehingga aku yang masuk pertama surga itu. Dan surga pun tidak boleh dimasuki umat nabi manapun sebelum umatku. Jadi enak umat Islam itu, umat terlahir masuk surga duluan. Ya, Nabi Muhammad nabi terlahir tapi masuk surga duluan daripada nabi-nabi yang lain. Kita umat Islam, umat terlahir lebih dulu masuk Islam. Jadi umatnya Musa, umatnya Isa, siapapun tidak boleh masuk sebelum umatnya Nabi Muhammad dulu. Nabi juga gitu, tidak boleh nabi manapun yang masuk sebelum Nabi Muhammad dulu. Kunci surga ditutup, Nabi Muhammad yang bisa membuka pertama kali.
baru nabi-nabi yang lain. Setelah nabi-nabi selesai, baru umat Islam. Lalu setelah umat Islam selesai, baru umat nabi-nabi yang lain. Gitu. Oke. Terima kasih Ustaz. Iya teman-teman, ada dong umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nabi Daud. Ya mereka juga masuk surga kalau benar-benar mereka mengikuti ajaran para nabi itu. Ya pasti itu ya. Ya mereka juga muslim kok, berserah diri. Terus kemudian Assalamualaikum. syafaat apa maksudnya Tad? Syafaat Nabi Muhammad. Oh, berisik ini satu ya. Iya, syafaat itu kan pertolongan dari Allah. Makanya nanti umat-umat itu, umatnya Musa lari, carinya orang manusia itu cari nabi-nabi nanti. Datang ke Musa, oh saya gak bisa, datanglah ke Isa. Karena dia kalimatullah. Pertama datang ke Musa cepat, dia kalamullah. Datang, oh saya gak bisa. Datanglah ke Isa, dia kan kalimatullah. Tidak bisa juga. Apa kata Isa? Datanglah ke Nabi Muhammad. Karena beliaulah kekasih Allah gitu. Nah, akhirnya datang, ternyata cuma Nabi yang bisa. Ya, nah syaratnya bagaimana? Kata Nabi itu hadisnya. Orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi syaratnya kita harus cinta. Ya, caranya cinta bukan cuma omongan. Kamu cinta, iya. Tapi mulut doang. Buktikan. Orang cinta berarti sama dengan kita cinta kepada seseorang. Pasti selalu ingat kan? Selalu menyebut namanya, seneng. Dengar namanya saja seneng. Makanya kalau kita cinta ya baca sholawat. Jadi nanti syafaat itu ada bermacam-macam. Pertama ya Allah, wong dia Tuhan. Yang kedua Nabi Muhammad. Datanya jelas. Orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawatku. Yang ketiga yang baca sholawat kepadaku. Yang ketiga Al-Quran. Karena datanya jelas. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat menjadi syafi'an, syafaat, penolong li ashabihi, bagi pembacanya. Makanya kita ini jangan cuma mengandalkan ibadah. Ibadah kita sholat, puasa. Sedangkan sholat kita banyak menghayal. Yang penting melakukan kewajiban. Banyak tidak khusyuknya. Itu yang mau diandalkan. Maka kita harus cari sampingan. Apa itu? Banyak baca sholawat, banyak baca Quran. Karena semuanya itu nanti bisa memberi pertolongan, syafaat. Ya gitu. Oke, lanjut. Oke, Masya Allah. Teman-teman yang ada di sini ya apresiasi lah Ustadz. Kasih kopi kayak apa kayak gitu loh. Jangan didiamin cuma 79, kasih kopi. Kopi. Apa kayak dibawa gitu loh. Ya gitu dong, Masya Allah. Ini orang sekolahnya antri pikir nggak susah apa ya, ilmu itu loh kita ini. Ya biar kata nggak ada waktu kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab, gitu loh. Mereka mau tanya jawab tentang Bible di sebelah. Misalnya ada perempuan naik, Pak Pendeta, coba jelaskan Amsal 7, 18, 19. Apa bacaannya Bu? Ini Pak Pendeta. Marilah kita menikmati asmara sampai pagi. Karena suara tidak ada di rumah. Ia sedang bepergian jauh. Nah gimana? Nggak bisa didiskusikan begitu tanya jawab. Hanya Islam, Al-Quran, hadis yang bisa didiskusikan secara terbuka. Kalau mereka tertutup. Ada lagi di sebelah bertanya perempuan. Pak Pendeta jelaskan dong apa yang dimaksud SK 23 nomor 1. Apa itu nak? Ohola dan oholiba. Mereka bersendal di Mesir. Mereka bersendal pada masa mudanya. Di jama-jama. Apa itu Pak Pendeta? Nah, gimana itu kira-kira menjelaskan? Ya enggak enak didengar gitu loh.
Nah kalau ajaran Islam itu nggak ada habisnya untuk kita kaji teman-teman. Makanya kasih kopi. Biar kagak ngantuk. Silakan disambut dulu yang baru naik. Baru lanjut lagi. Ya, Bang Budi Arjo, selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Budi. Waalaikumsalam, Bang. Ya, silakan. Tata, ayo numpang duduk aja, Bang. Sekaligus pengen nyalam nih Bang Handi, Bang Pandi, Kang Dito. Banyak sekali nih PTP-nya yang alhamdulillah nambah ilmu saya. Nambah pengetahuan maksudnya. Itu Bang, selamat berjuang. Numpang duduk aja aku, Bang. Ya Bang, Masya Allah Bang. Kumisnya kumis tipis Bang. Masya Allah. Mau ngasih kopi, nggak punya kopi aku. Ya udah minta rekeningnya aja, transfer. Daripada di sebelah perpuluhan sini per 5 ribuan doang, nggak ada perpuluhan di sini, per 5.000 doang. Transfer. Ya, bercanda ya Bang ya. Oke, sama-sama Bang. Makasih Bang. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Kalau ajaran Islam itu Bang nggak ada habisnya untuk dikaji. Ya semakin orang mempelajari Islam, semakin orang merasakan kurang tentang ilmunya tentang Islam itu. Makanya siapapun itu nggak pernah sombong, saya yang paling pintar tentang Islam, nggak ada. Semakin Anda mempelajari Islam, semakin Anda menggali Al-Quran, hadis, semakin sedikit ilmu Anda. Karena masih banyak peluang untuk menggalinya ke dalam berbagai disiplin ilmu. Yang penting yang kebablasan kayak waktu saya moderatornya sama Ustaz Tata, baru 2 menit kelar, nggak bisa baca Al-Quran, mengaku pakar Al-Quran. Masih ingat itu Ustaz? Waktu di Zoom dulu, Ustaz, masih ingat? Iya, sering. Ya. Lanjut pertanyaan Ustaz. Ada istilah kafir Ustaz. Apakah orang kafir itu masih ada ampunan lagi masuk surga Ustaz? Iya, jadi di dalam Islam itu para nabi itu mengajarkan tauhid, yaitu mengenal Allah. Karena dalam Islam itu gini, surga ini sebenarnya diciptakan bagi orang yang mentuhankan Dia. Neraka diciptakan bagi orang yang tidak mentuhankan Allah. Makanya orang yang menyekutukan Allah itu tidak ada ampun, kekal di neraka. Untuk dosa-dosa yang lain itu tidak kekal di neraka itu. Kenapa? Karena dia masih apa? Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir azalnya ya dia tidak menyekutukan Allah, berarti punya kunci surga sudah dia. Tapi kan dia banyak dosa, Tata. Iya, dosa itu dihukum nanti kalau dia tidak bertobat di dunia, tapi tidak kekal. Nah, sebaliknya orang yang baik kayak apapun, oh saya tidak beragama, yang penting saya baik, ya tetap kekal neraka. Karena kuncinya tidak punya. Makanya kita tahu kan, apologet tahu semua bagaimana para nabi kuncinya surga, semuanya itu pasti memperkenalkan Allah. Hukum yang terutama sudah itu. Nah, kalau hukum yang terutama ini sudah gagal, percuma untuk yang lainnya. Mau dia baik kayak apapun. Karena yang kita tahu, dengarlah Israel kan gitu. Kan banyak hukum yang terutama. Nah, itu kan banyak di Bible. Semua para nabi itu. Karena memang, kenapa kok ini hukum yang terutama? Karena memang surga diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Neraka diciptakan bagi orang yang menyekutukan Allah. Gitu. Termasuk kayak si Taifudin, si Kace, orang murtadin itu berarti pintu surga udah tertutup dong, para murtadin itu. Kalau kunci surganya belum tertutup, karena mereka masih hidup. Karena dalam Islam itu gini, umatnya Nabi Muhammad itu oleh Nabi Muhammad disayang. Makanya ketika beliau ini dicaci maki, dihina oleh penduduk Taif, lalu malaikat mengatakan, kalau engkau mau Muhammad, akan ku angkat gunung ini, akan ku lempar ke penduduk Taif, biar musnah mereka. Nabi mengatakan, jangan. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu.
saya tidak mau seperti nabi-nabi sebelumku. Iya, kalau nabi-nabi sebelumku, ketika mereka sudah putus asa, disakitin, maka mereka berdoa kepada Allah, musnahkan ya Allah. Contohnya Nabi Nuh itu. Beliau berdakwah lama, beriman sedikit. Akhirnya beliau, ya udah ya Allah, musnahkan, udah capek saya, ibaratkan gitu. Ya sudah, kumpulkan orang-orang beriman, masukkan ke, kamu buat perahu, kapal lah. Lalu nanti yang beriman kamu masukkan, yang lain akan kumusnahkan. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak, saya akan selalu berdoa. Pak, kalau penduduk Taif tidak beriman kepadaku sekarang, siapa tahu nanti. Kalau mereka tidak beriman juga, siapa tahu anaknya. Kalau anaknya tidak beriman, siapa tahu cucunya. Biarlah saya berdakwah terus, gitu. Tidak usah dimusnahkan. Nah, ternyata penduduk Taif ini masuk Islam semua akhirnya. Andaikan dimusnahkan, ahli neraka mereka. Jadi Rasulullah itu kasihan gitu. Kalau dimusnahkan sedangkan mereka masih kafir. Aduh, gimana ini, kasihan. Jangan Jibril, biarlah saya dakwahin mereka pelan-pelan. Mungkin mereka tidak nerima sekarang, mungkin nanti, atau anak cucunya. Nah, itulah sayangnya Rasulullah itu. Gitu ya. Ya, apa tadi pertanyaannya? Itulah implementasi yang namanya ajaran kasih di situ Ustaz ya. Ya Ustaz ya, itulah ajaran kasih yang sebenarnya seperti itu ya. Iya. Tapi kalau prediksi saya kayak si Taipudin ini sudah tertutup kan. Tapi ya kita nggak tahu sih, tapi menurut saya Oke, gini. Nah, ya. Lalu kata Rasulullah, umatku ini mau dosa apapun, ingat, pintu surga selalu terbuka, pintu taubat selalu terbuka. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, pintu taubat masih dibuka untuk mereka kalau mau. Ya, malam yugorgir, selagi nyawa belum ada di tenggorokan. Kalau sudah sakaratul maut mau bertobat, ditutup sudah. Jadi mereka selagi masih sehat, masih diberi kesempatan oleh Allah, masih disayang. Buktinya koar-koar menghina dibiarkan oleh Allah. Kapan kamu ini mau tobat gitu? Nah, nanti kalau sudah meninggal, waduh, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Surat Al-Hijr ayat 2. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ya Allah, kenapa saya tidak muslim dulu? Tapi kalau orang yang murtad-murtad itu, ya Allah, padahal kunci surga sudah saya pegang dulu, kenapa saya lepas? Tambah menyesal dia. Enak-enak saya kunci surga sudah ada, la ilaha illallah, tiba-tiba aku buang kunci itu, menjadi oten saya. Ya, 2 kali menyesalnya daripada orang kafir yang dari lahir. Kalau orang kafir dari lahir udah biasa, tidak punya kunci surga. Tapi kalau orang yang murtad ini sangat menyesal nanti. Dulu aku sudah pegang kunci itu, ternyata aku buang. Nah, tambah kan? Gitu. Oke. Tapi kalau prediksi saya, Ustaz, Taipudin ini udah nggak mungkin ya prediksi tuh. Iya, kalau prediksi tapi tidak bisa. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kadang-kadang sebenci-bencinya mereka kepada Islam belum tentu. Kalau Allah berkehendak ya bisa. Begitu juga kita, sekuat-kuatnya iman kita. Kalau Allah berkehendak dicabut, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik dinil Islam. Minta kepada Allah, ya Allah tetapkanlah iman Islam ini selamanya pada diri saya sampai nyawa diambil gitu. Saya setuju itu Tad. Tapi kan ada namanya sibilisis ini yang melekat, yang sulit untuk mereka keluar dari cengkeraman si sibilisis Tad. Bagaimana cara mencegahnya seperti itu, godaan sibilisis ini Tad? Ya makanya kan iblis ini sudah berjanji, sudah diberitahu bahwasannya ya Allah,
gara-gara Adam saya ini dikutuk, maka izinkan saya untuk menggoda Adam dan keturunannya, menyesatkan. Nah, di sini sudah dijelaskan orang-orang yang sulit digoda itu seperti apa. Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajmain. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Diskotik indah, perjinahan enak. Karena memang tipu daya iblis. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa? Orang-orang soleh. Makanya kita kalau tidak soleh, kumpul dengan orang soleh. Supaya sulit digoda iblis. Ada tameng. Kalau kita tidak soleh, kumpul dengan orang tidak soleh, terpengaruh nanti. Padahal kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang sulit aku goda dan aku menyerah. Ya, mereka orang yang terpilih di antara mereka. Kalau yang lainnya, aduh, gampang itu, mudah saya, ibaratkan gitu. Ya, tapi kalau saya si Taipudin sih udah kayak si Billy, si semua wajahnya udah nggak mungkin ya. Ya, tapi kan kita nggak tahu di akhir hidupnya ya, kita nggak tahu. Tapi kalau si Edi sih kayak saya rasa juga sudah nggak bisa dia, gitu ya, kayak si Edis dan kawan-kawan itu. Memang sebagian diciptakan untuk menjadi ladang dakwah kita ya Ustaz ya. Kalau nggak ada mereka, nggak ada juga ladang dakwah ya Ustaz ya, betul nggak? Iya. Ya untunglah Kang Dito udah kembali ke Islam. Jadi pintu kuncinya sudah ada. Ada dulu juga orang pegang kunci malah dibuang, dikasih ke mualaf, dia yang pergi gitu ya, oke lah. Tapi ada pertanyaan itu tadi. Sering ditanya sama orang sebelah juga, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan banyak pilihan? Kenapa nggak satu agama aja supaya orang nggak ada penghuni neraka begitu tadi? Itu. Ibaratkan kita buat kolam 2, ada penghuninya ikannya, ya harus ada isinya. Untuk apa buat kolam 2? Kalau yang satu diisi, yang satu tidak. Sama dengan Allah sudah menciptakan surga dan neraka, ada isinya. Lalu ketika kita nanya, kenapa tidak jadikan satu saja supaya orang masuk ke surga? Loh, terus neraka kosong dong. Wong dua-duanya ada isinya. Siapa isinya? Allah menciptakan manusia disuruh milih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga. Yang tidak beriman, tenang, ada tempatnya juga. Udah aku buatin. Jadi gak bisa. Karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka, ada penghuninya. Kita disuruh milih oleh Allah. Ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa fa'budun. Ingat ya, semua para utusan aku utus supaya mengenalkan aku, Tuhan. Kalau kalian menolak utusan itu, ya sudah. Saya juga mempunyai menyediakan tempat, yaitu neraka. Yang beriman kepada utusanku, aku sediakan tempat, surga. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa tidak satu saja semuanya beriman? Lalu neraka gimana? Ada isinya dong. Oke. Ini ada Ustadz nih, keluhan para mualaf ya, bahwa orang tua saya itu meninggal belum sempat memeluk Islam. Bagaimana nasib orang tua saya? Apakah saya bisa mendoakan sedangkan dia meninggal bukan dalam keadaan Islam? Gimana kira-kira Ustaz? Iya, dalam ukuran dunia wajar. Tapi ingat ya, sebenarnya apa yang kita miliki di dunia ini sebagai fitnah malah. Kita ini yang penting kita loh sebenarnya.
dan selamatkan orang-orang terdekat kita. Memang di dunia kita sayang ke anak, ke orang tua, ke istri, padahal itu sebagai wasilah teman kita. Ya, makanya harta orang tua ketika kita mati tidak ada hubungan apa-apa. Misalnya sayang ke istri, kita meninggal, istri lo nikah lagi di dunia itu. Makanya pertama kita belum lahir sendirian di perut ibu. Kita butuh Allah, tidak kenal siapa-siapa. Lalu lahir ke dunia, punya orang tua, lalu menikah, punya istri, lalu punya harta, punya anak. Semua itu ujian. Andai kan kita meninggal, tidak ada hubungan sudah. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa salasa. Ketika ibnu Adam meninggal, terputus dengan dunia. Harta, anak, istri, orang tua, tidak ada sudah hubungannya. Illa kecuali 3. Amal jariah, ya, anak yang soleh yang mendoakan. Terus au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya kalau memang punya orang tua yang sudah terlanjur tidak beriman, ya kita inilah, ya sudahlah, itu sudah apa? Wong orang tua itu ibaratkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi semua yang kita miliki di dunia ini ujian. Punya anak, istri, harta, ujian itu. Pertama miskin, dikasih kaya, tiba-tiba tambah jauh dari Allah, kepada Allah. Harta ujian. Awalnya tidak menikah, taat kepada Allah. Pas menikah tambah rusak, tambah ibadahnya jauh kepada Allah. Maka istri itu fitnah. Awalnya belum punya anak, berjemaah, terus punya anak, tambah jauh dari Allah. Fitnah. Fitnah itu apa sih dalam Islam? Segala sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah itu fitnah. Apa saja? Semuanya yang di sekeliling kita. Harta, keluarga, anak. Makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu fitnah, ujian. Ya, bagaimana sekiranya apa yang kita punya itu malah seharusnya tambah dekat kepada Allah. Oh, saya kemarin miskin, kok tiba-tiba kaya? Maka jadikan harta itu tambah dekat. Umumnya kan tambah jauh. Awalnya saya akrab dengan Bang Handi. Tiba-tiba Bang Handi kaya, cuek ke saya. Berarti kekayaan itu sebenarnya merugikan Bang Handi. Seharusnya tambah dekat dengan saya gitu, tambah baik. Begitu juga kepada Allah. Maka ingat ya, kalau kita meninggal, apa yang kita punya tidak ada hubungan, termasuk orang tua. Makanya di mahsyar itu bangkit. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, berarti di mahsyar orang tidak berpakaian. Terus gimana? Wahai Aisyah, ketika kita nanti di mahsyar, kita tidak ngurus siapa-siapa sudah, ngurus diri sendiri. Ya apa setelah ini saya? Bahkan saya mencari anak, gak ada. Ngurus diri sendiri sudah. Ya, oh ya saya di mahsyar nanti kan bangkit di mahsyar. Mau cari orang tua saya, oh ya mencari istri saya, mencari anak, gak ada. Mereka ini ketakutan. Ya apa amal saya? Ya apa? Apakah surga apa neraka gitu? Ya. Makanya yang penting orang mu'alaf itu ketika orang tuanya hidup, doakan semoga dapat hidayah. Kalau sudah mau meninggal dalam keadaan tidak beriman, ya sudah, serahkan kepada Allah. Yang penting diri kitanya, ya, tambahkan, kuatkan imannya gitu. Nanti kita meninggal juga tidak ada hubungan dengan orang tua sudah, ya, putus sudah gitu. Oke, lanjut itu dulu. Ada lagi banyak sobat mereka sih sering ditanya nih, gak apa-apa kita ulang-ulang ya. Kalian itu bersunat perintahnya mana di Al-Quran? Kedua, kalian itu sholat 5 waktu mana perintahnya dalam Al-Quran? Itu sering ditanya-tanya oleh mereka. Silakan. Iya, sebenarnya sunat itu sudah menjadi kewajiban mulai dari Abraham ke Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Disunat. Bani Jurhum juga disunat.
Bani Huza'ah juga. Nah, cuma ketika Nabi Muhammad diutus menjadi kewajiban tambah. Summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad agar supaya mengikuti milah Ibrahim, di antaranya hitan. Atau Al-Baqarah 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Isinya kalimat di situ, buka tafsirannya, ada 8. 1. Berkumur-kumur, bersiwak, rata-rata kebersihan. Assalamualaikum. Termasuk hitan. Ya. Termasuk hitan itu kebersihan. Nah, ini data-datanya dalam Islam. Nah, yang kedua, di samping itu perintah karena juga berhubungan dengan sholat. Makanya umat Islam ini sunat itu hitan itu wajib sebelum balik. Kenapa kau sebelum balik? Karena ketika balik dia kena perintah sholat. Sedangkan sholat itu harus suci pakaiannya, badannya, tempatnya. Nah, gimana kita mau suci kalau tidak sunat? Pasti selalu najis di dalamnya kulupnya itu. Nah, sehingga di samping perintah juga berhubungan dengan ibadah. Gitu. Ya mereka mau nerima atau tidak, ya tetap saja dalilnya Al-Baqarah 124 atau di dalam An-Nahl 123. Oh, di situ tidak disebut tahta, ya kan kamu gak tahu. Kan ada penjelasannya ayat itu. Gitu. Assalamualaikum. Oke, ini. Yang terakhir, mana sholat 5 waktu? Kalau pakai Al-Quran harus tahu tafsirannya. Yaitu di dalam surat apa sih ini? Surat Hud 104 ya, 114. Wa aqimi sholata tarafayn nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Coba baca tafsirannya. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu siang apa? Di waktu pagi dan sore. Coba. Di waktu pagi dan sore. Yang dimaksud adalah sholat subuh, zuhur, dan asar. Dan pada bagian permulaan, lafaz julfatan adalah bentuk dari jamak dari kata tunggal julfatan. Ya, jadi julafan ini bentuk jamak dari julfatan. Artinya beberapa bagian dari malam hari. Berarti yaitu Isya dan Maghrib. Atau surat Al-Isra ayat 78. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakannya pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Baca tafsirannya lagi. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Artinya sejak dari matahari tergelincir sampai gelap malam, hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksud ialah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh. Jadi ada dalam Al-Quran semuanya. Cuma benih terjemahan kan tidak tahu maksudnya. Apalagi di hadis tambah itu banyak ya. Fa in kana summa atammallah wal asr wal isya akhir arba'a fil hadari terus wa aqara salata ala fardiha awal fi safar. Ini di hadis ini tambah lengkap. Nah, kalau mereka pakai Quran mintanya enggak saya harus Al-Quran. Ya udah tadi itu. Surat Hud 114 dengan Al-Isra 78. Kalau mereka tidak mau hadis. Kalau pakai hadis tambah banyak nanti. Oke, lanjut. Masya Allah, Tad. Itu ya teman-teman ya, dicatat itu kalau nanya-nanya mereka. Al-Isra 78 sama surat Hud 114. Ada tamu tuh. Silakan teman-teman yang baru naik. Ada yang mau ditanya? Hei, halo. Baru
naik Ibu Rahman dan Rahman sama Gan Roses sama pengembara, silakan. Tadi ngomong, sekarang diem. Aduh ya Allah. Mana ini? Ya silakan Bang Pengembara Gunres. Ini kawan-kawan muslim ya, silakan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlalu manja bang, ini capek kita manggil abang gitu loh. Lupa saya minutnya nggak kebuka nih tadi. Lupa. Saya menemukan salah satu hadis tentang riwayatnya saya lupa dari Ustadz dari Persis itu, bahwa Nabi, sahabat Nabi datang kepada Nabi mau menginjili, membawa Injil. Kata sahabat itu, apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Jawab Rasul, jangan kau benarkan seluruhnya dan jangan kau dustakan seluruhnya. Itu bagaimana, apa nerima, apa maksudnya gimana itu tadi? Oke, hadisnya itu yang benar gini bunyinya. Ya. Ya Rasulullah, bagaimana kami menyikapi Injil yang sekarang ini? Kata Rasulullah, ya jangan kamu imani 100%. Karena bagaimanapun banyak perubahan. Tapi jangan diingkari 100%. Bagaimanapun ada firman-firman Tuhan yang masih ada. Contohnya tauhid-tauhid kan masih banyak. Yang kedua, hadis yang kedua ada tentang Sayyidina Umar ketika memegang Taurat. Wahai Umar, apa itu? Ini lembaran Taurat ya Rasulullah. Untuk apa kamu megang itu? Andaikan Musa masih hidup sampai sekarang, dia dah pakai itu sudah. Pakai Quran menjadi umatku. Gitu. Jadi hadis itu maksudnya apa? Andaikan Taurat dan Injil itu tetap ada asli, tidak berguna. Karena untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Ibaratkan gini loh. Apa itu Bang Andi? Ini undang-undang di zamannya Bapak Soeharto Tahta. Untuk apa Bang Andi? Bang udah tidak berlaku. Sekarang Bapak Prabowo, undang-undang sekarang ini. Gitu. Nah, terus, tapi kamu percaya Tata? Ya percaya. Ya sama dengan gini. Ini Taurat Tata. Untuk apa? Wong kita umatnya Nabi Muhammad. Tapi kamu percaya Tata bahwa Taurat itu ada dulunya? Iya percaya. Buktinya dalam Al-Quran. Walladzi wa ma unzila ilaika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan percaya kepada kitab-kitab sebelum kamu, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Nah, kita percaya memang ada, tapi kan untuk kaumnya, tidak untuk kita. Gitu ya. Ya, sedikit lebih terang ini. Udah silakan kalau ada lagi Bang, bertanya aja tentang sobat-sobat itu. Udah, kalau nggak ada di mute dulu. Oh ya sudah cukup ya. Lebih dapat pencerahan. Abang udah disunat belum? Ya? Udah disunat belum? Dari kecil Bang. Siapa tahu masih mau disunat pakai cangkul. Kayak. Udah, makasih ya Bang. Ya dua lagi nih. Ya terima kasih terima kasih atas ilmunya ini, terima kasih. Ya ini memang majelis ilmu pagi ini sih. Silakan teman-teman naik bertanya. Kristen juga diutamakan deh, silakan naik. Udah ya Bang Gananers ya, kita gantian lagi yang lain ya. Saya turun dulu di bawah aja ya. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pengembara sama Bunda N Rahman, silakan dibuka mikrofonnya. Mic-nya dibuka biar ngomongnya kedengaran, suaranya kedengaran. Ini panggilan kedua ya. Kayaknya ndak ada suara ya, jadi saya turunkan ya. Dari tadi dipanggil ndak bersuara. Kita turunkan aja. Oke, Bang Syahrian. Assalamualaikum, Bang. Gimana sih minta naik tapi diam gitu loh. Jangan minta permintaan. Oke, mungkin salah tekan ya. Kita turunkan. Solehah.
Toleha. Assalamualaikum. Nah, malam ini HP ku banting juga nih. Turunkan lagi. Kalau nggak ngomong diturunin. Nggak ada tempat untuk diam-diam di sini teman-teman. Minimal 1,5 pertanyaan. Kayak Kang Dito. Bertanya Kang Dito. Bertanya. Jahat banget deh. Jahat banget deh. Enggak, jangan terlalu lama. Kalau sekali ditegur itu langsung jawab. Biar waktu tidak terlalu banyak termakan kita gitu loh teman-teman. Silakan Kang Dito. Bertanya aja Kang Dito. Saya bertanya apa? Daging sekarang sekilo berapa, Bang Andi? Tanya ke kan itu bilang sekarang jam berapa, itu gua pertanyaan lo nanya jam. Iya. Aku tadi nanya daging. Daging sekilo berapa sekarang? Di sini udah mahal Kang Dito. Udah 112.000 per kilo. Daging apa dulu? Aku belum sebutin daging apa. Jonga. Ya udah, kembali kajian lagi ke Ustaz Tata. Tapi sebelum kayaknya teman-teman di bawah yang nonton nggak ngasih kopi ke Ustaz Tata. Orang ngantuk ngerokok itu juga. Kasih kopi. Disawer kopi. Ustaz, ini yang sering juga di framing orang sebelah nih. Nabi kamu itu pedo, ya kan? Nabi kamu banyak istri gitu loh ya. Nah itu gimana menjawabnya Ustaz? Iya. Pertama, Nabi itu menikah poligami karena agama. Beda dengan Kang Dito misalnya. Pasti karena nafsu itu. Buktinya. Tapi cari yang lebih muda lagi. Ya, dan mungkin kalau Nabi coba menikah pertama saja beliau umur 25, istrinya 40. Baru nikah-nikah dengan yang lain, janda-janda punya anak semua. Andai kan beliau karena seperti kita, misal karena nafsu, pasti cari yang muda-muda semuanya. Nah, Siti Aisyah gimana Tahta? Oh, itu khusus. Itu perintah Allah karena ilmu. Karena istri-istrinya Nabi yang lain itu umurnya 30 ke atas gitu itu. Sungkan ke Rasulullah. Mau nanya-nanya itu sungkan. Mereka fokus ibadah. Maka perlu istri yang masih muda. Akhirnya dinikahkan dengan dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah sering bertanya. Akhirnya muncullah 2000 hadis dari Siti Aisyah. Andai kan tidak ada Siti Aisyah, hadis-hadis yang penting 2000 itu tidak ada. Berarti karena ilmu. Karena periwayat hadis terbanyak itu nomor 1 Abu Hurairah, kedua Siti Aisyah. Abu Hurairah 5000 lebih. Siti Aisyah 2000 lebih. Itu hadis yang penting-penting. Ya, jadi tidak masuk akal. Buktinya Nabi selalu ya janda-janda semua istrinya. Nah, khusus Siti Aisyah ini karena ilmu. Dan ini nyata kan sampai sekarang. Hadis yang penting-penting pun dari Siti Aisyah, karena beliau istri yang suka, namanya orang masih muda itu kan tidak malu-malu kan. Nanya ada apa nanya. Hadis yang tentang rumah tangga, tentang kewanitaan dari beliau yang banyak. Gitu. Dan ingat, itu pun sudah waktunya menikah. Jadi kalau ada hadis 6 atau 9 itu belum satu rumah. Makanya kata ulama khilafiyah, paling sedikit 12 tahun. Ada yang 17, bahkan ada yang ngomong 20. Cuma intinya sudah balik. Ya, kalau cuma anggaplah kita ngambil yang paling kecil, yaitu 12. Ya tidak masalah. Wong ibu saya masih hidup sekarang. Umur 12 tahun dulu menikah. Karena orang desa itu dulu lulus SD langsung nikah. Gitu. Makanya saya nanya, untung saya pernah nanya, ada bukti saya. Ibu, dulu zamannya ibu umur berapa nikah? Oh, kalau dulu wong di sini itu udah ada sekolah-sekolah. Yang penting lulus SD itu sama dengan lulus kuliah sudah. Orang di sini dulu zamannya ibu lulus SD udah nikah. Nah, ibu sendiri umur berapa? Umur 12 gitu. Gitu. Udah biasa. Apakah ini kalau dibully kalau zaman sekarang? Loh, kok bisa zamannya Rasulullah dibully gitu? Wong zamannya ibu saya masih belasan tahun kok. Enggak masalah. Dan juga di zamannya Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, banyak orang kafir. Enggak pernah membuli Rasulullah tentang itu. Karena zaman gitu loh.
Nah sekarang zamannya udah beda, membuli jadi gak nyambung gitu. Oke. Satu lagi mengenai ini sering difitnah oleh orang sebelah nih, menikahi istri menantu katanya, antara Zainab dan Zaid itu tadi. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, bahwa di situ itu ilmu untuk kita umatnya, bahwa menantu dari anak angkat itu bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram ini perempuan yang tidak boleh dinikahin. Siapa saja, ibu, nenek, bibi, atau ponaan, mbak, ini tidak boleh dinikahin. Atau menantu tidak boleh. Nah pertanyaannya bagaimana Tahta? Kalau menantu ini bukan anak kita, dari anak kita, bukan anak angkat. Misalnya saya diambil anak oleh Bang Handi dari kecil, lalu saya punya istri, cerai. Pertanyaannya, bagaimana statusnya mantan istri saya dengan Bang Handi? Ya bukan mahram. Loh, Tahta kan itu mantunya Bang Handi. Loh, saya kan bukan anaknya. Tidak ada hubungan saya dengan Bang Handi secara nasab, cuma diangkat jadi anak. Makanya ayatnya, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Nah ini nanti jawabannya, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Ini kan ceritanya Nabi dengan Zaid, Zaid bin Harisah. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu Zaid bin Harisah, anak angkatnya, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, yaitu nikmat apa? Dijadikan anak. Lalu Zaid mengatakan pertahankanlah terus, Nabi mengatakan pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa kalimat ini? Zaid ini selalu bertengkar dengan Zainab, karena orang dulu itu Zainab orang nasab tinggi, orang yang kaya, nasabnya tinggi lah. Ibaratkan kosta ya, kalau sekarang kasta ya, kasta suku tinggi menikah dengan kasta rendah banget. Nah ini makanya dalam Islam itu kalau menikah itu yang kufu. Kalau kita anak petani tidak usah mengharap anaknya presiden, tidak kufu, nanti kita malah dah bahagia. Ya, yang kufu itu apa, sederajat lah, jangan mengharap yang harap aneh-aneh. Ini kejadian ini Zaid dengan Zainab ini. Karena Zainab orang merdeka, nasabnya tinggi, menikah dengan Zaid yang mantan budak. Akhirnya bertengkar terus, tidak kuat Zaid, mengadukan kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana ini, saya ingin cerai. Apa kata Nabi? Amsik, jangan, pertahankan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang engkau dinyatakan oleh Allah. Maksudnya apa ayat di sini? Nabi ini sudah tahu suatu saat Zainab akan menjadi istrimu wahai Muhammad, kata Allah. Tapi Nabi tidak ngomong itu. Dan engkau takut kepada manusia, gak enak gitu. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Akhirnya, dan ingat ya, ini perceraian ini karena memang mereka tidak bahagia loh. Zaid sendiri udah tidak kuat. Ya, akhirnya oleh Rasulullah diizinkan. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya cerai, menceraikannya, lalu kami nikahkan engkau dengan dia Zainab. Apa tujuannya? Tadi itu, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Apa maksudnya di sini? Agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya. Maksudnya biar orang-orang tahu
bahwa anak angkat itu tidak ada hubungan nasab. Jadi saya dengan Bang Andi tidak ada nasab. Sehingga kalau saya punya istri saya itu bukan mahram dengan Bang Andi. Nah, karena umumnya mantu ini tidak boleh dinikahin. Tapi ini kejadiannya bukan mantu asli, cuma anak angkat. Makanya dalam Islam kalau ngambil anak angkat itu jangan yang cari bukan mahram, bahaya. Misalnya Bang Andi ngambil anak perempuan, ketika anak ini balik bahaya. Satu rumah, bukan mahram, Anda kan dinikahin kan bisa. Jadi kalau mau ngambil anak itu carilah yang mahram, misalnya ponaan gitu loh. Gitu maksudnya. Jadi mereka ini gak salah paham, gak tahu apa maksudnya gitu. Makanya kita harus tahu ayatnya dan tafsirannya. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Kayaknya ada hikmah ya. Silakan Kang Dito. Ya, ini terkait dengan subhat tentang surah Yasin ayat ke-13 dan 14. Banyak orang Kristen meyakini Paulus itu adalah Paulus. Itu gimana Ustaz? Kalau itu kita harus tahu ya, tafsir itu ada 6 ya, ada 6 tingkatan. Ada namanya tafsir wajib, namanya tafsir bil maksur, atau tafsir riwayah. Maka ini harus kita pakai wajib. Ada tafsir yang boleh, namanya tafsir bir ra'i al mahmud. Itu boleh dipakai. Biasanya caranya dengan ijtihad itu para ulama. Ada yang tafsir tercela, namanya tafsir al mazmum, mengikuti hawa nafsu. Ya, tidak tahu apa-apa, pokoknya ini menurut saya gitu. Ada tafsir ihtilaf, biasanya tafsir bil isyarah itu, ya orang-orang sufi itu biasanya. Atau tafsir yang diperbolehkan, namanya tafsir fuqaha. Atau tafsir kontemporer, dan juga ada tafsir maudhu'i, palsu. Nah, di surat Yasin ini ada yang ngomong Yohanan, Bulus. Nah, Ibnu Katsir memasukkan ke situ karena supaya orang tahu kalau ada orang berpendapat seperti ini dhaif jiddan, jangan kamu percaya. Ibaratkan gini loh, ada orang bicara tentang api macam-macam. Akhirnya Bang Andi ngomong karena dia orang api. Ya, menurut ada orang yang berpendapat api ini seperti ini, jangan kamu percaya. Nah, maksudnya gitu Ibnu Katsir itu. Jadi kata-kata Bulus itu, Paulus itu, maksudnya Ibnu Katsir ingin menjelaskan kepada orang-orang bahwa pendapat seperti ini maudhu, dhaif jiddan. Gitu. Nah, kalau dibuat dalil, wong udah tahu dhaif jiddan, dibuat dalil sama otan diambil. Mereka gini, wong jelas kok ada di Ibnu Katsir. Loh, kan Ibnu Katsir yang ngomong itu dhaif jiddan. Udah tahu itu dhaif, kamu mau pakai? Kan lucu kamu itu, bunuh diri kamu gitu. Ya, dikira yang penting ada di tafsir, harus diimani. Mereka nggak tahu macam-macam tafsir itu apa. Gitu. Ya. Nah, terus kata siapa di situ? Fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. 3 utusan. Ya Allah tidak menjelaskan namanya. Yang penting perumpamaan. Ya, ceritakanlah seorang 3 utusan yang aku utus, mereka ditolak. Siapa namanya? Allah tidak ceritakan. Kan nabi itu ribuan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Rasul-rasul itu ada yang aku ceritakan kisahnya dan ada yang tidak aku ceritakan. Jadi kalau namanya tidak disebut, ya sudah. Yang penting ada 3 utusan. Masalah nanti ada penafsir, menurut saya ini itu sebagai ilmu saja. Bukan berarti itu beneran gitu. Kecuali tafsir bil maksur, riwayat dari Rasulullah, baru ini kita ambil. Gitu. Oke, lanjut. Bang Andi, itu ada Tuhan naik Bang Andi.
Andi, Bang Andi monitor itu ada Tuhan di sampingnya Bang Andi. Kang Dito, tolong. Gimana manggilnya ini anak kali tamu Tuhan ini, aduh. Udah lah Kepas, kau ngomong aja Kepas. Oke, baik. Terima kasih waktu dan tempat dipersilakan kepada saya. Karena banyak mengaku-mengaku ahli surga, saya langsung mengaku Tuhan aja lah. Biar saya penentu apa ini di dunia ini. Apa pembahasan kita? 3 Tuhan. Apa ini tiga tuh? Apa Tuhan ajaran siapa? Aduh, si Edis juga lagi di sana. Katanya Muslim 2 Tuhan, di sini 3 Tuhan. Ajaran apa ini 3 Tuhan? Jadi untuk Kepas tuh gini, saya ini sudah bilang dari dulu, Oten kalau mau jadi debater jangan lama-lama. Ya kalau Islam, semakin lama jadi debater semakin pinter. Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Handi, Kang Dito, semuanya apologi tambah pinter kalau lama. Tapi kalau Kristen cukup 5 tahun. Lebih dari itu konslet sudah. Luga dulunya debater, karena lebih dari 5 tahun ngaku Tuhan dia, ngaku Nabi. Juga Kepas belum nyampe berapa tahun kau langsung berubah Kepas. Terus gini, Kristen jangan lama-lama kalau jadi debater, bukan tambah baik, tambah banyak denom akhirnya. Ya kalau Islam semakin banyak debaternya semakin kuat, semakin lama semakin pinter. Kalau Kristen semakin lama malah semakin ada yang ngaku Tuhan, ngaku Nabi, ngaku denom-denom yang baru-baru, tambah rusak. Maka saran saya dari dulu apa? Tolong ya, kalau jadi debater yang bagi Muslim yang lama, pasti tambah pinter. Untuk orang Kristen jangan lebih dari 5 tahun, pasti nanti menyesatkan. Ngaku Nabi, ngaku Tuhan gini, pasti itu. Jadi berapa tahun Tata? Minimal 5 tahun, cukup pensiun udah. Kalau saya teruskan gimana Tata? Gila kamu. Gitu. Oke, lanjut. Bener itu, Tat. Ini salah satunya ini. Pengikutmu siapa? Kepas. Gini loh, saya nggak ngaku Tuhan, Pak Ustadz Tata. Saya gini loh, menetralisir yang ahli-ahli surga ini, makanya saya dititis oleh Tuhan gitu loh. Nah, intinya bukan ngaku Tuhan enggak. Intinya pasti nyeleneh nanti pikirannya. Nanti bermunculan Gumasaka. Seru kan? Ada di Gumasaka. Apa kata Kepas? Gumasak. Kamu berapa saudaramu? Aduh, kalau ada kamu lebih dari 1 Gumasak tambah hancur Kristen kan gitu kamu. Jadi apa? Yang saya bilang itu Pak Ustadz Tata ya, saya mau Gumasak ya. Iya. Makanya jangan lama-lama jadi debater kalau Kristen itu. Rusak pikirannya. Ayo pejabat surga. Sangat gitu nanti ngomongnya. Jadi dia sangat Tuhan pejabat surga. Apa coba? Jangankan yang Islam, yang Kristen pusing dengerin Gemasa itu. Makanya saya sudah selalu bilang ikut seperti Kepas saya. Kalau saya bilang gini, Gemasa, tapi bercanda ini. Kamu kenapa dulu udah keguguran aja? Daripada kamu dakwah juga merusak Kristen sendiri gitu. Terus gimana Tata? Ya enggak, kenapa udah keguguran dulu gitu. Tertawa dia. Malah seneng di ngomongin gitu. Kalau Kepas kan enggak kepada Gemasa itu. Waduh, kalau lebih dari 1 orang kayak Gemasa ini rusak Kristen kata. Makanya gitu Kristen itu. Semakin dipertahankan dia mau dialog, maka semakin banyak, minimal ya paling bawah sudah. Tambah semakin banyak denom malah. Gitu. Dulu kan kita di Zoom tanya ke Bang Handi itu, jarang kita melihat debat sesama Kristen itu. Lalu keluar dari Zoom inilah. Setiap ada Kristen lebih dari 2, pasti beda ini. Pasti bertengkar gitu. Dulu enggak. Ya makanya saran saya itu, kasihan saya itu. Jangan lama-lama jadi debat itu. Kalau Kristen itu, cepat pensiun aja. Kalau udah ada muncul denom yang baru, dia sendiri nyeleneh pikirannya. Gitu.
Karena ajarannya tidak dijaga oleh Allah. Kitabnya. Kalau kita kan enak umat Islam. Tidak mungkin kita akan ada deno bertengkar sama muslim. Tidak mungkin. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga kitab kita oleh Allah. Aman kita. Tidak akan muncul orang kayak loga, gumasak gitu. Nah ini Kepas ini hampir udah. Mau ngaku siapa kamu Kepas? Langsung ke Tuhan atau Nabi dulu pangkatnya? Halo, gondol, botak. Udah mati dah, terkepar oleh Kepas. Langsung macet. Macet Ustaz. Baru bangun saya Pak Ustadz, buat kopi, teh manis dulu, ya kan? Apa dulu, pemanasan dulu. Nih Bang Deking, di mute dulu Bang Deking ya. Berisik tempatnya Bang. Selamat siang. Ya, siang Noah Pasar Ibu. Lanjut. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik. tadi saya mendengar, terima kasih Bang Dito ya. Tadi saya mendengar pernyataan dari Bang Tahta ya, sedikit lucu ya. Saya dengarnya, saya terbak-bak loh ketawa. Jujur aja, Bang Tahta itu statement yang lembut tetapi mematikan. Lanjut. Terus? Jadi bedanya ada dua Bang Tata. Perbedaannya ada satu Bang Tata ya. Kalau di Kristen, Anda tadi mengatakan debatersnya ya, yang dari debaters tiba-tiba jadi nabi baru jadi Tuhan ya kan? Kalau di Islam, penontonnya yang jadi Yesus. Kok bisa? Iya, kok nggak bisa? Itu lihat banyak sekali akun-akun ya, baik dari Facebook, baik dari Instagram, baik dari media sosial manapun. Itu banyak sekali bernama Yesus ya. Yesus yang Masia lah, baru ada Yesus berbahasa Aramai, ada. Iya, banyak sekali. Anda itu gak terlalu ngefek kayak gitu, udah masalah kayak gitu. Iya, maksud saya penontonnya yang jadi gila gitu. Ya enggak lah, kalau cuma kayak gitu enggak. Sama seperti banyak kok debater Kristen itu namanya aneh-aneh, Ahmad, Muhammad, apalah banyak kok kayak gitu. Ya mungkin ya kalau nama Karena ya. tujuannya satu, ketika saya nanya, maaf ya Tahta, saya supaya dinaikkan ketika ke Oten gitu. Dia udah ngefek kayak gitu, udah masalah. Ya itulah, kadang-kadang memang Indonesia ini ya nggak memandang agama ya. Kadang-kadang malu menggunakan nama sendiri hanya untuk menutupi kesalahannya. Ya enggak, itu kan cuma dunia maya. Tujuannya kan nama-nama itu bukan, tidak ada hubungannya dengan akidah apa enggak. Cuma untuk seru-seruan doang kayak gitu. Ya nggak semua juga gitu. Seperti inilah ini ya. Ya enggak, Bang kalau cuma Kepas kayak ini gitu ya. sama-sama ada. Mau Kristen, mau Islam sama-sama ada kalau cuma kayak gitu. Iya, tapi sedikit lucu ya gitu ya. Kok bikin akun namanya Tuhan, ada-ada aja. Nah itu kan golonganmu. Ya bukan begitu, bukan karena golongan saya berarti. Ya itu pribadi dia Bang yang rusak. Aku di dalam dia di dalam aku, kami adalah satu. Barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jelas Yesus itu Tuhan, apalagi? Apa yang mau kita perdebatkan lagi sebenarnya? Hanya gini Ustaz Tata, Tuhan kita itu beda. Beda. Terus? Beda lah Tuhan kita. Ya beda lah. Kalau Tuhanku dengan Tuhannya Yesus sama. Kalau Tuhanku dengan Tuhannya Kristen beda. Karena Tuhannya Kristen manusia Yesus. Kalau Tuhannya Islam, Tuhannya Yesus yang kita tuhankan. Ya enggak, Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Yesus menurut Kristen. Kalau menurut Yesus, Allah itu yang Tuhan, Allah Bapa itu. Apa? Bapa itu ya Yesus. Dia itu keilahiannya kan di sorga. Enggak. Yohanes 13. Kan Yohanes 13:16. Gini.
Yohanes 13:16, Bapak lebih tinggi daripada aku. Yohanes 14:28, Bapak lebih besar. Matius 18:19, Bapakku di langit. Jadi bukan Yesus, karena Yesus bukan Bapa. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti kan bukan Bapa dia. Gitu. Baik, Bang Tata. Gimana kalau ya siang hari ini apakah Isa itu Yesus atau apakah Yesus itu Isa? Oke, sebenarnya bagi saya itu udah penting. Mau beda atau beda, yang penting kita bisa dialog. Jadi kalau memang sama, maka kita pakai Oke, sekarang gini. Karena gini, Bang Tata. Oke, saya jelasin. Tunggu dulu gantian. Isa dalam Al-Quran utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Seorang nabi. Maryam 30. Penyampai firman menerima firman. Al-Maidah 46. Terus dia mentuhankan Allah. Al-Juhruf 64. Jadi Isa dalam Al-Quran, utusan Allah untuk Israel, seorang nabi, penyampai firman, memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Nah, Yesus dalam Bible seperti apa dia? Coba. Sama nggak seperti Al-Quran? Permisi, boleh masuk, Bang? Harus masuk, silakan. Iya, Bang, saya mau tanya, katanya Isa itu diutus untuk Bani Israel. Lalu Anda mengimani Isa. Pertanyaan saya, kok kalian diajarin benci Israel? Yesus yang benci Israel. Hai kamu ular-ular beludak, kata Yesus. Kamulah pembunuh para nabi. Yesus yang benci ke dia, ke Israel itu. Jadi menurut Abang, ya Allah mengatakan bahwa Isa itu diutus untuk Bani Israel. Tapi lain lagi mengatakan Israel. Yang Anda katakan salah. Allah mengatakan bencilah Israel, bunuhlah Israel. Cuma ngomong Allah, yang ngomong Yesus. Matius 15:24. Yang ngomong Yesus sendiri. Nah, terus silakan. Saya masuk. Ditanya dong, standar dulu, Immanuel. Itu yang ngomong Yesus. Kok percaya nggak omongan Yesus, Immanuel? Makanya Bang Andi biar nggak melebar dulu kemana-mana. Diam dulu, aduh. Immanuel, kau percaya nggak omongan Yesus tuh? Ini Bang, Isa itu saya nggak nanya itu. Keturunannya siapa, Bang? Bapaknya siapa? Dengerin dulu. Silsilah di Al-Quran itu, silsilah keluarga Isa itu ada nggak tertulis di Quran? Ditanya apa, jawab apa. Silsilah keluarganya Isa itu ada nggak di Quran? Al-Quran itu bukan tempat menulis silsilah. Ada aja kok pertanyaannya. Tempat apa? Tempat untuk berbohong. Tempat untuk menipu manusia. Begini, Bang. Taruh Ustaz. Ini penghujat ini satu ini. Daripada Bibelmu itu isinya persundalan, susu di jama-jama, ya. Yesus mengeluarkan kata ya, saya tanya. Diam dulu kau. Kau dibawa dulu, kau menghujat, kau bilang Al-Quran tempat begitu. Daripada Bibelmu nih isinya nih. Udah Bang Andi. Hargai saya dong. Diam dulu kau. Saya harus balas pantun ini orang. Hargai saya lah. Saya kan tidak menghujat. Saya hujat. Saya hajar dia dulu. Iya, jangan hajar. Diam. Nah. Kau baca Bibelmu itu, bagaimana Tuhanmu mengatakan di luar Bani Israel itu gugup. Menurut Yesus Anda itu anjing. Baca baik-baik itu Matius 15. Tuh ya, isi Bibelmu itu Tuhanmu itu dikutuk di tiang salib, terkutuk itu Tuhanmu. 2. Kau yang mencuri kitabnya orang Yahudi, nah, di situ banyak kata-kata kotor ya. Amsal mengajak birahi sampai pagi. Ada juga susu di jama-jama. Ya, kau bilang Al-Quran seperti itu ya. Berani ketemu sama gue nggak siang ini nih? Aku di Jakarta nih. Ada nggak Kristen berani ngomong gitu kalau ketemu langsung?
Gua cabut giginya satu-satu, bener? Mengenai apa? Ya. Diskusi yang bener dong. Jangan suka memframing, ya oke? Jangan gitu. Saya ada di sini, gua hajar lu. Lu sebandingannya saya bandingannya nih. Saya orang Jakarta nih, saya bandingannya. Oh, lu ngebajingan sama gua, oke? Jangan menista. Ya, jumpa tengah aja Bang Andi. Enggak, yang tadi, lu diam dulu. Iya, jumpa tengah aja dia jumpa tengah, Bang. Mau ketemu gua? Dia aja dia jumpa tengah. Enggak, lu yang mau ketemu gua. Lo kok urusannya sama aku apa? Oh, ya kirain lu. Ya udah. Iya. Lanjut. Oke. Baik, Bang Tata ya. Makanya saya diam aja tadi ketika dia masuk, tiba-tiba langsung saya mau tanya katanya. Kagak ngeri-ngeri sedap juga kalau begitu. Jadi jangan salahkan apa ya, memang seperti itu mungkin kepribadiannya ya. Ya sudahlah. Jadi kita bahaslah Bang Tata ya siang hari ini mengenai Isa dan Yesus. Apakah Yesus itu Isa? Apakah Isa itu Yesus? Baik. Yang saya pahami ya dari kedua kitab ini, Alkitab dan Al-Quran ya, ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaan itu mirip, perbedaan itu mirip, tetapi banyak beda tempat. Miripnya apa? Sebagai contoh, mereka ini, Isa dan Yesus ini sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Maria. Noah, itu ada suara musik, ada suara musik itu jauhkan dulu kalau bisa. Karena banyak yang live YouTube teman-teman Muslim dan Kristen juga. Iya, jauhkan dulu itu. Kalau saya nggak bisa, Sultan. Ya. Ya udahlah Bang Bang Kepas aja lah. Kalau terjemahannya Al-Quran itu kagak pernah menyebut nama Yesus. Satu ya. Jadi Al-Quran itu berdiri sendiri tetap Isa atau Nabi Isa alaihissalam. Kagak pernah terjemahan Al-Quran mau siapapun menerjemahkan tidak pernah memakai nama Yesus. Tapi, ya ini tapi nih. Terjemahan di Bible sering mempergunakan namanya Nabi Isa. Baik dijadikan nama gereja maupun dijadikan dulu kenaikan Isa Al-Masih. Termasuk terjemahannya Isa Al-Masih semua. Nah, yang menyamakan di sini siapa? Yang tidak konsisten siapa? Padahal di Bible itu nggak ada nama Isa. Yang adanya Yesus, begitu ya. Nah, ini sekarang Anda harus sadar di sini. Sadarkan dirimu Anda semua Kristen yang ada di Indonesia ini. Hapus semua gereja yang memakai nama Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih itu. Hapus semua terjemahan LAI itu yang ada Isa Al-Masih. Hilangkan semua itu. Biar kalian Yesus saja, kami Nabi Isa, supaya jelas perbedaannya. Jangan niru-niru. Jangan plagiat. Terus Anda yang menuduh kami yang menyamakan, sedangkan Anda sendiri yang memakainya. Sekali lagi, saya himbau kepada seluruh gereja yang ada di Republik ini, hapus itu gereja Isa Al-Masih. Ganti menjadi gereja Yesus Kristus. Cakep. Setuju? Setuju. Setuju nggak? Saya setuju. Setuju saya. Setuju nggak? Setuju atau tidak nih? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Lawan setuju?